setiap orang yang datang ke kampung Jabang Mait dan mengetahui sebuah ritual tuh nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa. Kakak perempuan, dia usaha ini mas, material kayu. Iya. Dia usahanya bangkrut, bapaknya usahanya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, kelilit utang. Akhirnya dia diungsikan ke kampung itu, ke kampung kakak bapaknya. Dan si Arya itu ya nggak ada pilihan. Lu kalau mau hidup ya udah numpang dulu. Dan fun fact-nya, kakeknya si Arya sama kakaknya bapak si Arya itu kepala desa di situ. Kenapa praktek itu bisa terjadi bertahun-tahun? Karena ada peran kekuasaan lah di situ. Dan itu tentunya berkaitan. Jadi lagi-lagi orang dalam pasti ada ya? Peran orang dalam. Halo Mas Teguh. Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah mas, sehat. Akhirnya ya mampir ya di studio horor ya. Bener nih. Ya kebetulan ada acara kan mas. Iya, jadi sekalian lah ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Oke teman-teman, jadi di sini saya nggak ketemu sih. Kita lagi, Mas Teguh lagi di Jogja, kebetulan lagi di Jogja. Lagi ada acara dan juga lagi ya? ada acara juga. Dan untungnya bisa diajak ketemu buat cerita ya. Untuk ngobrol-ngobrol lah ya tepatnya ya. Ngobrol santai tapi segmennya masih di horor ya Mas ya. Iya. Karena kan kontennya di situ kita. Oh iya benar. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, kali ini saya mau membahas atau istilahnya kayak membongkar ceritanya Mas Teguh yang sempat rame itu di Twitter yang judulnya Kampung Jabang Mayit. Iya betul, Jabang Mait, Kampung Jabang Mait. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, like, komen, dan share. Halo Mas Teguh. Iya mas. Kesibukan masih nulis? Masih. Iya dong. Sekarang malah lebih ke full time nulis terus. Mantap. Karena ada ya itu judul itu yang emang belum selesai dan baru di Twitter baru part 6 sih. Tapi kalau di Karya Karsa udah tamat sebenarnya. Oh, udah tamat di Karya Karsa. Udah di Karya Karsa itu sih. Akhir-akhir ini sibuk itu aja lah. Keren. Iya, ngomong-ngomong tentang cerita horor ya Mas ya. Betul. Saya juga tertarik sih dari judulnya Kampung Jabang Mayit ya kan. Iya benar, Kampung Jabang Itu kalau Mayit. di pakai bahasa bakul. Iya. Kampung Jabang Mayit itu apa Mas? Kampung Jabang Mait itu ya sebenarnya aku pemilihan judul yang emang mungkin bisa dikatakan tepat atau juga nggak tepat ya. Karena kalau kampung kan istilahnya suatu tempat atau suatu daerah atau suatu lokasi yang terdapat di ujung banget gitu. Kalau Jabang Mait ya kita sama-sama tahu ya itu bayi lah ya gitu. Makanya ada Kampung Jabang Mait. Maitnya kan, mait itu biasanya orang yang udah meninggal, kita disebutnya mait gitu. Itu sih awal-awalnya sih pemilihan Jadi judulnya. Kampung Jabang Mayit itu kalau kasarnya ya, berarti itu desa di mana desa itu tuh banyak mayat bayi gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Cuman aku menggambarinya sesederhana itu di judul karena terlalu sensitif juga ya. Jabang Mait atau bayi itu kan terlalu ini sih. Makanya tak Jabang Maitin gitu. Dan ngomong-ngomong nih Mas. Ya. Mas Teguh dapat cerita itu dari mana Mas? Awal tahun 2017 sih sebenarnya ibu tuh udah pernah cerita tentang ini. Cuman di awal nulis 2019 belum aku coba tulis tuh itu karena berat lah ya. Ceritanya berat, lokasinya juga ya cukup lumayan gitu. Keberaniannya itu untuk ini angkat nih, ternyata baru di tahun ini baru berani diangkat dan emang kebetulan ibu menghubungi narasumbernya, ketemu narasumber dan lain-lain. Ya akhirnya mungkin jodohnya ya, jodoh ceritanya di tahun ini gitu, di bulan-bulan inilah gitu. Benar. Itu sih kalau dari ceritanya. Terus kalau ini Mas, dari apa ya? Lokasi
Iya. Itu boleh disebutin nggak daerah mana? Kalau penyebutan lokasi emang biasanya aku jarang gitu ya. Cuman ini tuh di suatu daerah era 70-an sampai era 2000-an tuh mungkin terkenal gak terkenal, di daerahku sangat terkenal dengan praktik aborsi tentunya. Cuman latar hutan dan latar kampungnya masih jadi ikonik banget gitu. Iya, bener. Makanya aku di situ di dalam cerita mencoba menuangkan agar si pembaca masuk imajinasinya bagaimana sosok atau tokoh si Arya itu pergi ke kampung itu dengan alasan tertentu gitu loh, Mas. Oh, jadi itu latarnya di tahun 70-an, ya jauh banget. Cuman aku coba ceritainnya, aku coba kembanginnya di era 2000 awalan. Oh gitu. Tapi alurnya tetap sama ya? Sama, alurnya nggak terlalu aku banyak rubah. Cuman penyampaiannya yang lebih aku sederhanakan dan dalam tanda kutip aku hati-hati banget gitu penyampaiannya. Biar ini sih, maksudnya biar bisa diterima para pembaca gitu. Nah itu, apalagi kita kan nggak tahu segmen usia pembaca kita kan. Kita nggak bisa nentuin 17 sampai 24 atau 24 ke atas kan, kita nggak pernah tahu dibaca oleh siapa itu cerita gitu. Benar-benar. Dan ini Mas, ngomong-ngomong tentang jabang mayit. Jabang mayit itu otomatis langsung kan dar gitu kan. Otomatis kan itu mayat dari bayi, sebuah bayi ya. Iya kan? Sebuah bayi yang belum keluar gitu. Itu ya, taunya Mas Teguh dari narasumber bercerita. Ada berapa tumbal sih Mas? Kalau dikatakan tumbal, aku di awal cerita kan mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke kampung Jabang Mayit dan mengetahui sebuah ritual tuh nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa keluar? Iya, berarti di situ bukan hanya soal mayit bayi aja, ada juga mayit-mayit yang lain atau mayat-mayat yang lain gitu. Kalau jumlah mungkin bisa puluhan, mungkin bisa ratusan, atau mungkin bisa ribuan gitu. Karena kan secara jumlah harus pasti ya hitungan kan kalau angka. Cuman ngeliat, ngedengar, dan terus ketika proses pembuatannya emang kerasa banget sih tempat itu, benar-benar kerasa bahwa memang banyak nyawa yang hilang di situ gitu. Dan kalau ngomongin tentang kayak gini ya Mas ya, otomatis kan narasumber itu kan yang ngalamin nih. Betul. Apa enggak ini Mas? Pesan narasumber sih sesederhana, karena ini berkaitan dengan suatu tempat aborsi ya, secara tidak langsung narasumber cuman pengen ngasih tahu kegiatan aborsi itu sebahaya itu, apalagi dilakukan terus-menerus di suatu kampung atau di suatu tempat, dan dampaknya tuh atau malapetaka daripada melakukan kegiatan itu tuh nggak berhenti cukup di situ gitu. Itu sih sesederhana, ya udah sampaikan apa yang perlu diceritakan gitu. Kalau diizinin ya Mas ya, boleh nggak sih diceritain dari awal gitu? Singkatnya sih, seorang Arya Pradipta ini seorang anak orang kaya, laki-laki satu-satunya anak orang kaya. Dia punya kakak perempuan. Dia usahanya usaha ini Mas, material kayu. Dia usahanya bangkrut, bapaknya usahanya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, kelilit hutang. Akhirnya dia diungsikan ke kampung itu, ke kampung kakak bapaknya. Dan si Arya itu ya nggak ada pilihan. Lu kalau mau hidup ya udah numpang dulu. Bapak mau pergi ke rumah kakak kamu gitu. Ya akhirnya si Arya dengan polosnya, dengan karena emang hidup sedang susah-susahnya, kesusahan hidup kan biasanya nggak ngasih kita pilihan lebih ya, selain untuk menerima gitu loh. Ya akhirnya si Arya berangkat ke kampung itu, dan di situ dia baru ngebongkar ulah 30 sampai 40 tahun ke belakang. Perjalanan panjangnya itu. Jadi dia nyusun puzzle per puzzle. Kenapa sih kampung ini, ada apa sih kampung ini, sampai dia tahu, oh banyak jabang mayit ya di sini. Gitu. Bentar. Kok bisa si Arya tahu kalau di situ tuh ada jabang mayit itu, fenomena atau kejadian kayak gitu? Nah itulah sebab dari penasaran si Arya. Jadi ketika pertama dia datang tuh ngelewatin hutan, sebuah kampung yang dipisahkan nama hutan gitu. Dia di awal perjalanan dia di dalam bus udah ketemu perempuan hamil. Perempuan hamil yang ternyata satu tujuan ke kampung itu. Nah akhirnya dia mengalami satu kejadian di dalam bis yang mengantarkan dia ke pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Wah ini udahlah, ini cuman kejadian biasa gitu, keguguran di dalam bis lah, biasa lah orang hamil kegujela-gujela gitu kan, keguguran.
Dan ternyata si tujuan perempuan itu tuh ke kampung yang sama gitu. Untuk kampung. menggugurkan itu. Malah mau menggugurkan? Menggugurkan. Kandungannya ke kampung itu. Ke kampung sama dengan tujuan si Arya. Oke, jadi bentar. Jadi kampung itu tuh bukan ini ya, bukan ya apa ya namanya? Bukan pelaku pesugihan. Bukan malah. Cuman asal muasal ilmu dan segala yang dipunyai sama dukun beranak itu dari jabang-jabang mayat yang digugurkan di situ, dan bekas tragedi menyeramkan dan tragedi tragis tuh di tahun 70-an itu. Jadi si dukun itu tuh bukan melakukan praktek pesugihan, cuman bukan sama sekali, tapi untuk ilmu hitam yang mana untuk sebuah keabadian nyawa kadang kala pilihannya harus menumbalkan nyawa juga kan. Gitu. Benar. Makanya si Arya berproses lah di situ, dia di mana hidup sedang sulit-sulitnya, ditambah satu misteri yang menyangkut paut keluarga besarnya gitu. Ulah saudaranya, ulah kakek nenek zaman dulu diungkaplah sama dia gitu, satu persatu tuh. Gitu. Ya, jadi si Arya itu malah buka aib gitu? Enggak, dia ngungkap, kan dia nggak tahu apa-apa nih datang, dia wah kok ternyata ini ya yang terjadi di kampung bapak dulu gitu. Oh pantesan bapak nggak pernah balik. Jadi mas ada istilah kalau yang sedang mengandung 3 bulan apa sih namanya tuh 3 bulan tuh neloni. Neloni itu harus keluar dari kampung itu agar selamat. Oh gitu. Sebahaya itu. Tapi kalau di awal cerita tadi kan Mas Teguh bilang setiap ada orang yang mau gugurin pasti ke kampung itu. Ke kampung itu. Sebaliknya orang kampung itu yang pengen selamat jabang bayinya harus keluar dari kampung itu. Benar. Kenapa bisa ada statement kayak gitu? Jadi yang bayi lagi hamil 3 bulan, kenapa disuruh keluar itu untuk menyelamatkan jabang bayi dari inceran si dukun itu. Oh jadi si dukun itu tuh nggak nyari apa istilahnya kayak ya kasarnya tumbal. Itu bukan dari orang yang mau aborsi, tapi dia juga ngambil dari kampung itu. Awalnya malah dari kampung itu. Karena praktek ini bertahun-tahun gitu dulu, akhirnya dia ngambil juga orang-orang yang pengen aborsi di situ. Ini tuh semenarik kasus aborsi di Indonesia dari tahun ke tahun kan nggak pernah turun gitu. Malah beberapa data mengatakan di artikel berita selalu tinggi gitu. Makanya ketika cerita ini diangkat, oh ternyata ada yang lebih parah lagi gitu. Kadang-kala kan kita ditutupi oleh literasi yang terbatas ya soal apapun gitu. Apalagi kan di tahun itu model-model program keluarga berencana dan lain-lain. Terus kehamilan itu ibaratnya ya kalau udah hamil ya udahlah hamil gitu. Dulu kan kayak gitu ya, belum ada edukasi kayak sekarang gitu. Benar. Itu sih. Dan di artikel tuh juga ada yang beritain kalau ada berapa kemarin mas? 2 juta. 2 juta per 2018. Anjir. Kebayang nggak kalau andai kata data itu dari 2018, nanti teman-teman penonton Studio Horor boleh deh cari data itu atau di Twitterku juga aku upload gitu. Itu yang data ibaratnya angka yang ketahuan gitu loh mas. Angka yang ketahuan kan kalau data, mungkin ada juga data yang nggak keungkap. Iya benar. Makanya dengan munculnya si Kampung Jabang Mayat ini, selain ya aku pengen pembacaku menikmati suatu cerita yang beda lah dari queer typing, akhirnya aku munculin lah cerita ini. Dan malah mereka bukan bertanya lagi ini benar atau enggak, tapi anjing semengerikan ini ya. Dan emang ketika zaman dulu kadang nggak bisa dinalar sama logika sekarang loh mas. Benar sekali mas. Itu kan yang kadang kita temui itu sih, si Kampung Jabang Mayat itu. Bicara tentang apa ceritanya nih. Itu Mas Teguh udah nulis sampai berapa part mas? Itu tuh ada 8 part, udah tamat di Karya Karsa. Itu ada sekitar 67.000 kata lah, berarti sekitar 300 halaman lah. Dan yang udah di share ke Twitter baru part 6 sih. Itu bagian yang paling menegangkannya banget sih. Berarti kurang 2 part lagi ya? Kurang 2 part, berarti ada 2 minggu lagi lah selesai itu cerita. Bentar, Mas Nanda, berapa menit mas? 11 menit. Hah? 13 menit? Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa tuh? Boleh panjang dong gitu. Oh gitu ya? Santai, kenapa memori lu gua beli? Oke. Terus ini mas, kalau dari pengamatan Mas Teguh nih, dari gambaran kampungnya tuh di tahun-tahun segitu tuh gimana tuh mas kondisinya?
Kampung ya di zaman segitu tuh kita harus memahami dan menyetujui bersama gitu. Kita bolehlah cari-cari artikel 70-an itu di kampung rumah antar rumah tuh jaraknya jauh. Terus biasanya, bukan biasanya sih, sudah dipastikan terpisahkan oleh sebuah kebun. Terus letak geografisnya belum tertata, penerangan masih katakanlah orang-orang berada udah punya lampu gitu. Akses jalan ya masih tanah merah. Nah, dari letak geografis inilah aku sampaikan ke pembaca lewat tulisan bahwa mereka harus menikmati dulu gitu. Menikmati hidup di era itu, di era 2000 alurnya maju, aku bawa mundur ke belakang gitu. Dan akhirnya si para pembaca mulai memahami gitu. Gimana sih tokoh utama kalau nyari sinyal, itu harus ke ujung banget. Harus bener si sinyal tuh masih tertangkap di suatu tempat doang gitu. Nah, menariknya si Arya ini dibatasi oleh komunikasi. Ketika dia dalam keadaan dramatis, dia si handphone tuh udah kayak ya shit lah, udah nggak berguna gitu. Jadi dia emang di satu sisi dia punya amanah mungkin ya, amanah yang emang dia yang dikasih gitu oleh Tuhan jalan-jalan hidupnya ya untuk sekedar mengungkap cerita awalnya kan, mengungkap cerita kelakuan bapak dan kakeknya zaman dulu. Di sisi lain dia harus menanggung juga dengan sebuah sumpah. Di situ ada sumpah, Mas. Jadi bapaknya itu juga ikut berperan semuanya. Ikut berperan. Dan kenapa malah pergi dari situ? Nah, itulah yang bakal kejawab semuanya di cerita. Itu. Jadi ketika keluarganya bangkrut, dia harus pergi kemana ya? Dia harus, bapaknya tuh keluar dari kampung Jabang Mait awalnya untuk menghindari segala kutukan dan turun temurun itu. Tapi akhirnya dia balik. Jadi keluarganya si Arya ini, khususnya bapaknya, itu tuh bisa kaya karena itu dulunya dia mencoba keluar karena nggak mau meneruskan. Jadi akhirnya bangkrut itu bangkrut. Dan fun fact-nya, kakeknya si Arya sama kakaknya bapak si Arya itu kepala desa di situ. Kenapa praktek itu bisa terjadi bertahun-tahun? Karena ada peran kekuasaan lah di situ. Dan itu tentunya berkaitan. Jadi lagi-lagi orang dalam pasti ada ya. Peran orang dalam. Cuman yang bukan kasihan sih, yang aku salutnya ketika pembaca mulai masuk dan mulai menerima di beberapa part, mereka akhirnya mulai memahami bahwa suatu aborsi atau pengguguran sebuah janin tuh bukan tanpa alasan tentunya, tapi juga bukan pilihan terbaik. Gitu. Bener, tepat. Itu sih. Ya kasarnya mungkin untuk ya maafnya ngomong gitu, yang melakukan aborsi mungkin udah nggak ada pilihan gitu. Cuman itu kan bukan pilihan terbaik gitu. Bener. Ya ini sih Mas, kalau secara hukum agama ya itu kan udah dilarang. Dilarang banget gitu. Andai kata untuk mereka yang di dalam kandungan punya jatah hidupnya diambil dengan cara setragis itu gitu. Ya berarti kan makanya sebelum nikah jangan dulu. Itu harus menghindari norma-norma itu tuh dipakai tuh. Soalnya ya gimana nggak serem sih di kampung itu, yang hilang tuh bukan nyawa yang udah hidup, nyawa yang mau hidup. Terekan janin kayak gitu-gitu, arwah-arwah tersesat seorang bayi gitu. Dan yang menambah kesannya itu Mas, yang pengen aku sampaikan sedikit tuh, yang menambah kesannya tuh bukan serem doang ketika baca itu, tapi ada satu sisi di mana kok bisa ya manusia seanjing ini gitu. Ya bisa aja. Karena manusia lebih diciptakan lebih sempurna daripada binatang, ya banyak juga manusia yang berbuat seperti binatang kan. Seseimbang itulah. Benar-benar. Oke, Mas Teguh. Oke. Kira-kira buat teman-teman nih. Iya. Kalau nanti teman-teman pembaca mau baca ceritanya yang Kampung Jabang Mayit ini. Iya. Kira-kira apa sih yang didapat dari cerita itu? Aku sih cuman bisa janji kalau yang baca adalah seorang laki-laki, mereka akan mengalami gimana sih susahnya hidup seorang Arya Pradipta di Kampung Jabang Mayit. Itu kalau laki-laki yang baca. Kalau perempuan yang baca, dia bakal ngerasain gimana sih seorang perempuan utuh hakikatnya menjadi seorang ibu ketika sudah berumah tangga ya, dalam tanda kutip dia mengandung, harus kehilangan jabang bayi atau bayi dalam kandungan yang dia tunggu, yang dia harapkan, yang dia doakan, harus hilang dengan sebuah tragedi di kampung itu yang menurutku ya enggak lah gitu. Dan itu campur aduk perasaan yang sengaja aku tuliskan tuh, orang cuman bukan untuk
menang takutnya doang, tapi orang menang untuk berpikir logis gimana caranya ketika mengandung tuh jaga deh baik-baik kandungan lu gitu. Bener. Karena itu anak titipan Tuhan gitu loh. Benar sekali. Ini kayaknya pesan yang ingin disampaikan sih. Iya benar. Betul. Pesan yang istilahnya tersirat lah buat buat semua pembaca buat semua pembaca orang juga untuk semua inilah penonton Studio Horor. Dan kalau boleh tahu nih Mas, kan di Twitter baru sampai 6 ya? Ya, part 6. Kurang 2 part lagi nih. Boleh nggak sih 7-8 di spoiler dikit gitu? Kalau di bagian 7 ibarat naik gunung. Di bagian 7 tuh lu berasa itu puncak. Iya. Tapi ada puncak lagi di bagian 8. Oh. Orang udah ngos-ngosan baca, orang udah wah pikirannya kemana-mana, wah ini finalnya di sini. Bukan, itu puncak pertama. Ada lagi satu puncak yang ngebawa dan membuka selanjutnya cerita seperti apa gitu. Oke, menarik. Dan kalau boleh tahu Mas, ya bisa dibaca di mana? Oh, tentunya di Karya Karsa untuk yang pengen sekalian ngasih dukungan. Karena itu dukungan teman-teman pembaca tuh yang berharga lah buat kita penulis gitu. Bener. Tapi tenang aja untuk yang emang pengen baca gratis, gua setiap hari Kamis malam Jumat sih pasti dibagiin di Twitter gitu. Oke, tapi nunggu 2 minggu lagi. Tapi nunggu 2 minggu lagi, dan menurutku ketika teman-teman penonton Studio Horor main ke Karya Karsaku, aku bakal seneng banget sih gitu. Keren. Welcome to the club lah gitu. Nanti saya cantumin di deskripsi ya Mas ya. Iya. Untuk linknya ke Karya Karsa. Iya. Oh, makasih banget Studio Horor. Baik banget sih ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya dari ceritanya Mas Teguh yang Kampung Jabang Mayit seperti itu. Betul. Sepertinya akan lebih menarik lagi kalau kita baca sampai selesai ya Mas ya. Betul. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ketemu udah tamat tuh ceritanya, kita kupas aja di sini lah. Oke, siap lah. Oke lah. Gitu. Ya, makasih banget nih Mas Teguh udah mau sama-sama Mas di Studio Horor. Seneng lah ke Jogja ketemu Studio Horor karena terbaik sih. Oke, jadi untuk podcast santai malam ini akhiri dulu sampai di sini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, like, komen, dan share. Saya Kalong, saya Mas Teguh. Teguh undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas duluan ya. Siap. Yuk. Hati-hati ya Mas ya. Ya oke Mas. Alhamdulillah.